Halo teman-teman, selamat datang lagi di AMH Channel. Kali ini kita akan mengulas mobil nyaman harga 150 jutaan yang fiturnya lengkap dan bakal kepake semua. Zaman sekarang, mobil itu fiturnya sudah sangat banyak dan canggih-canggih, sehingga tidak heran harganya jadi semakin menggila. Tapi sebenarnya fitur-fitur tersebut tidak semua bakal kepake, karena semua tergantung di mana mobil ini akan digunakan. Nah, buat teman-teman yang merasa fitur-fitur kekinian tersebut tidak akan terlalu sering digunakan, mending teman-teman beli mobil ini saja. Harganya bisa lebih murah, mobilnya juga nyaman dan mewah, dan fiturnya juga tidak terlalu ketinggalan dari mobil keluaran terbaru. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yang pertama, Chevrolet Trax tipe LTZ transmisi matic tahun 2017. Jika sebelumnya kita sudah mengulas model pre-facelift yang desainnya banyak yang bilang kurang menarik, di model 2017 ini pastinya lebih masuk akal bagi pasar Indonesia. Model ini mendapatkan perubahan total di bagian depan. Sekarang dia lebih terlihat modern dan sporty. Trim yang dibawa tetap dua, yaitu LT dan LTZ, di mana perbedaan fitur dan kelengkapannya cukup signifikan. Di tahun 2018 terjadi minor change, di mana tipe LTZ dirubah menjadi tipe Premier, yang sayangnya justru fiturnya jadi berkurang. Layout dashboard track facelift berubah cukup drastis, dengan hadirnya soft panel berbentuk windshape yang memanjang dari sudut kanan ke kiri berhiasan jahitan asli. Ini bikin interior track terlihat lebih mewah 5 kali lipat dibanding sebelum facelift. Mobil ini menggunakan mesin buatan Opel, kodenya A14NET 1364cc 4 silinder DHC Ecotec turbocharger. Tenaganya 138 horsepower, torsinya 200 Nm, transmisinya matic 6-speed Hydramatic, dan bar penggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 9-10 km per liter, kombinasi sekitar 13-14 km per liter, dan tol sekitar 15-16 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah rem ABS plus EBD plus BA, headlamp auto projector halogen plus DRL, smart key, electric mirror dengan auto retract, headlamp leveling, electric sunroof, cruise control, audio steering control dengan Bluetooth teleponi, 6 buah airbag, headrest depan adjustable naik turun dan depan belakang, tilt dan telescopic steering, electronic stability program dan traction control, hill start assist, hill descent control, engine start stop button, kamera mundur dengan guideline sesuai arah setir, real time TPMS, spion tengah auto dimming, head unit CD monitor 7 inci dengan koneksi Apple CarPlay dan Android Auto, kursi Isofix, armrest di baris kedua, soket listrik AC 220 volt, lampu dan power outlet bagasi, dan sensor parkir 4 titik. Kelebihannya, mesinnya bertenaga di putaran atas, turbo lag-nya tergolong minim di kelasnya, posisi mesinnya cukup rendah, ini bikin mobil lebih stabil. Handlingnya tergolong sangat stabil, bahkan PD dipacu hingga 210 km per jam. Perpindahan transmisinya halus dan cepat, bantingan suspensinya khas mobil Eropa, peredaman kabinnya sangat baik, fiturnya paling banyak di kelasnya, fitur safety-nya juga sangat lengkap. Interiornya terasa paling mewah di kelasnya, laci penyimpanan dan cup holder melimpah, baris keduanya ergonomis, ukuran bannya sudah 18 inci, dan ban standarnya sudah kelas premium, yaitu memakai merek Continental Conti Premium Contact 2 dengan ukuran 215/55 R18. Ground clearance-nya cukup tinggi di kelasnya dengan 181 mm, dan BBM-nya tergolong irit. Kekurangannya, getaran mesinnya agak kasar, respons setirnya kurang sigap, road noise mobil ini cukup berisik meskipun sudah pakai ban mahal. Auto headlamp-nya terlalu sensitif, tombol klaksonnya agak susah ditekan. Busa joknya tergolong keras, tapi sudah dilapisi bahan kulit. Ukuran bagasinya tergolong kecil, hanya 360 liter. BBM-nya harus menggunakan RON 95 ke atas. Kalau pakai RON 92 memang tidak ngelitik, tapi tenaganya jadi drop parah dan agak berbahaya untuk jangka panjang. Radius putar mobil ini juga tergolong lebar, sekitar 5,6 meter. Ini setara dengan Pajero Sport yang terkenal panjang. Soal perawatan memang rada mahal di bengkel resmi. Bahkan partnya yang sering bermasalah seperti water pump dan termostat, harga resminya bisa di angka 5 jutaan dan 3 jutaan. Namun ATPM juga menyediakan part resmi yang murah dari merek Asildelco yang harganya jauh lebih murah. Seperti water pump yang harganya sekitar 480.000 saja, dan termostat hanya sekitar 400 ribuan saja. Dan sekarang perawatannya pun bisa dilakukan di bengkel ATPM Morris Garage atau MG.
Jadi menurut kami, Chevrolet Trax tahun 2017 ini adalah pilihan yang value for money-nya yang paling baik. Memang di kelasnya Mazda CX-3 adalah yang terbaik, tapi harganya jauh lebih tinggi. Melihat fiturnya yang super lengkap, mesin dan transmisinya sigap, kualitas interiornya sudah mirip BMW X1, bikin Honda HR-V jadi terasa terlalu kemahalan. Apalagi soal perawatan, dia juga ternyata bisa murah juga. Harganya saat ini untuk kondisi terawat dan pajak aktif, paling murah dimulai dari sekitar 158 juta rupiah, dengan estimasi biaya pajak per tahun sekitar 4,3 juta rupiah. Yang kedua, Mazda CX-5 tipe Touring transmisi matic tahun 2012. Mobil ini pertama kali datang ke Indonesia di tahun 2012. Saat itu dia langsung mencuri perhatian dengan desain yang sangat cantik dan driving experience yang fun to drive. Mazda CX-5 menawarkan build quality yang premium dan fitur yang paling canggih di masanya, namun dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan merek Jepang lainnya. CX-5 pertama kali datang hanya ada varian 2,0 liter dengan pilihan tipe Sport dan Touring. Karena penjualannya menggiurkan, akhirnya Mazda memasukkan varian 2,5 liter. Mesinnya Skyactiv G 2000cc 4 silinder THUAC SVT ETC. Tenaganya 157 PS, torsinya 200 Nm. Transmisinya Matic 6-speed Active Matic with Active Adaptive Shift dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 9-10 km per liter, kombinasi sekitar 12-13 km per liter, dan tol sekitar 14-15 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah rem ABS plus EBD, headlamp auto projector HID plus TRL, smart key, electric mirror dengan auto retract, cruise driver electric, speaker dari Bose, adaptive front lightning system, traction control, TPMS, audio steering control dengan Bluetooth teleponi, cruise control, 6 buah airbag, tilt dan telescopic steering, auto wiper, engine start stop button, spion tengah auto dimming, head unit CD monitor 5,7 inci yang ada pengaturan kendaraan, AC digital auto climate dual zone dengan heater, pemanas kursi depan, electric sunroof, kursi isofix, armrest di baris kedua, tuas pelipatan kursi belakang dari bagasi, lampu dan power outlet bagasi, dan sensor parkir depan belakang. Kelebihannya, akselerasinya sangat responsif, getaran mesinnya sangat halus, respon transmisi sangat cepat, tapi perpindahannya sangat halus. Suspensinya cenderung keras, tapi kerasnya dewasa dan tidak bikin sakit pinggang. Ukuran velgnya sudah 19 inci, dengan dibalut ban premium Toyo Proxes. Driving posisinya sangat ergonomis. Desain dashboardnya kualitas BMW, fiturnya sangat banyak, dan sistem safety-nya sangat lengkap. Kualitas sound systemnya tergolong premium, kekedapan kabinnya sangat bagus, bagasinya besar, lebih besar dari CR-V, dan BBM-nya tergolong irit. Kekurangannya, napas putar atasnya kurang panjang, feeling setirnya terlalu ringan, dia juga minim tempat penyimpanan, baris keduanya cenderung sempit tapi duduknya sudah ergonomis, dan pemilihan warna dan material interiornya kurang mewah, masih kalah dari CR-V. Jadi, kalau teman-teman ingin mencari SUV yang driver oriented banget, lincah di putaran bawah, desain mewah dan fiturnya sangat banyak, Mazda CX-5 tipe Touring transmisi matic tahun 2012 ini layak jadi pilihan terbaik. Mobil ini harganya saat ini paling murah dengan kondisi terawat dan pajak aktif dimulai dari sekitar 158 juta rupiah, dengan biaya pajak per tahun sekitar 5 juta rupiah. Yang ketiga, Hyundai Tucson tipe XG transmisi matic tahun 2014. Ini adalah tipe tertinggi dari Tucson generasi kedua facelift yang mulai dipasarkan di tahun 2014 hingga tahun 2018. Model ini adalah penyegaran dari model sebelumnya yang kelihatan terlalu culun dan sudah ketinggalan zaman. Perbedaannya cukup banyak dari model pre-facelift, terutama di bagian eksterior. Desain grill dan lampu depannya sekarang lebih modern dan ada penambahan sepasang DRL. Masuk ke interior, sayangnya tidak ada perubahan yang berarti, kecuali warna kulit joknya sekarang berwarna coklat terang dan penambahan fitur auto headlamp. Namun secara keseluruhan, untuk tipe tertingginya ini sudah mendapatkan sebuah panoramic roof dan sunroof secara bersamaan. Ini tentu bisa jadi alasan tersendiri untuk memilih Tucson 2014.
Tucson 2014 menggunakan mesin NU 2000cc 4 silinder DHC MPI. Tenaganya 158 PS, torsinya 192 Nm. Transmisinya Shiftronic 6 speed dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 9-10 km per liter. Kombinasi sekitar 11-12 km per liter dan tol sekitar 12-13 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah rem ABS plus EBD plus BA, lampu DRL, electric mirror, tail steering, dual SR airbag, auto steering control, auto headlamp, head unit terintegrasi, AC single blower dengan heater, armrest di baris kedua, sunroof dan panoramic roof, separator lampu dan power outlet di bagasi, ban serep sudah full size, sensor parkir, dan rem cakram di semua roda. Kelebihannya, desainnya lebih berkarakter dan mewah, mesinnya lebih bertenaga dan irit dibanding mesin sebelumnya. Visibilitasnya tergolong luas, jok pengemudi sangat ergonomis, ban dengan suspensinya empuknya khas Eropa. Interiornya tergolong lega, kekedapan kabinnya tergolong bagus. Sentaran baris keduanya sudah bisa diatur 2 step, jadi bikin duduk lebih nyaman. Kulit joknya halus, warnanya mewah, dan jarang ada. Panoramic roof-nya bikin kabin terasa lebih lega dan mewah. Dan dia sudah model dibagi 2, di mana yang di depan sudah bisa dibuka. Ini tentu jarang ditemukan di mobil semurah ini. Ruang bagasinya sangat luas, dan radius putarnya tergolong kecil. Kekurangannya, handlingnya agak limbung. Blind spot pilar A-nya cukup mengganggu. Fitur keselamatannya tergolong minim. Fitur interiornya pun juga minim. Dashboardnya masih bahan plastik semua, jadi cukup terkesan murahan. Dan jendela baris keduanya tergolong kecil, kurang cocok buat yang tidak suka ruang sempit. Sebenarnya tipe XG tahun 2014 ini menurut kami paling ideal jika teman-teman mencari SUV yang mudah dikendarai, yang sudah punya panoramic roof dan sunroof sekaligus, yang lincah buat dipakai dalam kota, namun juga sangat nyaman buat dipakai keluar kota. Harganya untuk tipe XG tahun 2014 ini, dengan kondisi terawat dan pajak aktif, paling murah dimulai dari sekitar 155 juta rupiah, dengan biaya pajak per tahun sekitar 3,8 juta rupiah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.